Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Sriwijaya Negara Palembang, khususnya kelas 9C. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum itu perkenalkan nama Ibu Syara Santika Pabila. Ibu adalah mahasiswi program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya yang saat ini sedang magang di SMP Sriwijaya Negara Palembang. Jadi, untuk pertemuan kita hari ini, kalian akan belajar bersama Ibu melalui video pembelajaran ini dan juga akan diskusi nantinya di Google Classroom. Oke? Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat berguna untuk kehidupan kita di kemudian hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita ke materi, Ibu minta kalian untuk mempersiapkan buku catatan dan juga alat tulis untuk merangkum dan meringkas materi kita, karena di akhir pembelajaran nanti akan ada soal-soal latihan yang jawabannya nanti jika kalian memperhatikan video pembelajaran ini sampai habis, maka kalian dapat menjawab pertanyaan tersebut. Oke? Siap? Siapin dulu. Jeda dulu video ini, kalian persiapkan alat tulis kalian, kemudian kita lanjut lagi. Oke? Kita mulai ke materi. Jadi di pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang pengenalan bangun ruang sisi lengkung, bangun ruang tabung, dan juga contoh-contoh soalnya. Adapun KD yang kita ambil, kompetensi dasar yang kita ambil yaitu 3.7 dan 4.7. Di mana tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis bangun ruang sisi lengkung dengan baik. 2. Siswa dapat mengetahui definisi dan jaring-jaring tabung dengan baik. 3. Siswa dapat menentukan rumus luas permukaan dan volume tabung dengan baik. 4. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume tabung dengan baik. Oke. Nah, sebelumnya di pertemuan kalian sebelumnya mungkin kalian sudah membahas bangun ruang sisi datar. Untuk sekarang kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Apa itu bangun ruang sisi lengkung? Bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang memiliki bagian-bagian berbentuk lengkungan. Apa saja yang termasuk bangunan sisi lengkung? Yang termasuk bangunan sisi lengkung adalah ada tabung, kerucut, dan juga bola. Kenapa sih ketiga bangun ruang yang ada di layar ini termasuk bangun ruang sisi lengkung? Disebut bangun ruang sisi lengkung itu karena terdapat sisi yang berbentuk lengkungan. Yang seperti apa sisi yang berbentuk lengkungan itu? Nah, perhatikan. Lengkungan itu seperti ini. Sebagai perbandingannya, Ibu akan memberikan juga sisi datar. Jadi sudah tahu kan perbedaan antara sisi lengkung dan sisi datar? Jadi untuk sisi lengkung, yaitu lengkungan seperti ini. Untuk sisi datar, seperti ini. Sudah tahu kan bedanya? Baiklah, kita main game yuk. Nah, gamenya berbentuk kuis seperti ini. Apakah bangun ruang di bawah merupakan bangun ruang sisi lengkung? Kita lihat. Tadi kan kalian sudah tahu tuh bedanya sisi lengkung dan sisi datar. Kita lihat kalau bangun ruang ini ada nggak sih bangun ruang sisi lengkungnya? Nah, ini sisi apa? Bentuk kayak gini tadi seperti sisi apa? Sisi datar ya. Jadi ini bukan merupakan bangun ruang sisi lengkung. Jadi jawabannya tidak. Nah, jawaban kita benar. Lanjut soal nomor 2. Apakah benda di bawah ini merupakan bangun ruang sisi lengkung? Kita lihat dong ininya, sisinya. Berbentuk apa? Berbentuk lengkungan. Nah, kalau berbentuk lengkungan, berarti bangun ruang sisi lengkung. Jawabannya iya atau tidak? Iya dong, karena berbentuk lengkungan. Jawaban kita benar lagi. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, apakah benda di bawah ini merupakan bangun ruang sisi lengkung? Coba lihat. Ada tidak sisi lengkungnya? Bentuknya seperti ini. Berarti ini sisi apa? Yap, betul, sisi datar. Nah, berarti ini
bukan merupakan bangun ruang sisi lengkung? Jawabannya adalah tidak. Oke. Kuis yang terakhir, apakah benda di bawah ini merupakan bangun ruang sisi lengkung? Coba lihat sisinya. Berbentuk apa? Berbentuk kayak gini? Berbentuk lengkungan, betul sekali. Berarti ini termasuk bangun ruang sisi lengkung. Jawabannya iya. Nah, jawaban kita benar semua. Oke, diskusikan di sana. Oke. Nah, kita lanjut ke tabung ya. Apa itu tabung? Jadi, tabung adalah, kita perkecil dulu videonya. Jadi, tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Yang mana dua buah lingkaran identik yang sejajar tersebut? Nah, jadi dua buah lingkaran itu yang Ibu kasih warna. Dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Persegi panjangnya yang mana, Bu? Kok nggak kelihatan di sini? Nah, persegi panjangnya Ibu kasih warna pink. Kok kayak nggak bentuk persegi panjang, Bu? Kan di sini dikatakan bahwa persegi panjangnya mengelilingi kedua lingkaran. Jadi, kalau seandainya mengelilingi kedua lingkaran, dan itu tidak akan nampak di sini. Nah, untuk lebih jelasnya, lihat. Yang pink ini adalah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Oke. Sampai sini paham? Kalau nggak ada yang nggak paham, silakan tanya ya. Baik, kita ke selanjutnya. Nah, unsur-unsur tabung ini memiliki 3 sisi, yakni 2 sisi datar dan 1 sisi lengkung. Kita hitung sama-sama ya, ada berapa sisi dari tabung ini. Ada 1, 2. Ini berbentuk apa? Berbentuk sisi datar, oke? Dan 3. Nah, yang disebut sisi lengkungnya tadi yang warna oranye ini. Yang warna hijau ini adalah 2 sisi datar dan 1 sisi lengkung. 1 sisi lengkungnya yang warna oranye. Betul sekali. Oke. Jadi yang atas tadi ini disebut sisi atas atau tutup tabung. Terus yang bawah disebut sisi bawah atau alas tabung. Dan yang terakhir ini disebut sisi lengkung atau selimut tabung. Sisi lengkung ini berbentuk persegi panjang. Tadi kan kita sudah tahu bahwa tabung ini terdiri atas 2 buah lingkaran yang identik yang berwarna hijau ini dan 1 buah persegi panjang berwarna oranye ini yang mengelilingi lingkaran tersebut. Jadi terdapat 3 sisi di mana duanya berbentuk sisi datar dan satunya berbentuk sisi lengkung. Sejauh ini paham? Kalau nggak paham silakan komen di bawah dan tanyakan ya. Jangan malu-malu, oke? Nah, coba kalian lihat di sekitar kalian ada benda apa saja yang berbentuk tabung. Nanti kita sebutin sama-sama ya. Nah, benda yang berbentuk tabung itu contohnya susu kaleng, celengan, dan masih banyak benda-benda yang lain seperti gelas, kaleng cat, ember, kaleng minuman, pipa paralon, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang mungkin tanpa kalian sadari itu adalah merupakan benda yang menyerupai bangun ruang berbentuk tabung. Oke, kita lanjut. Nah, jaring-jaring tabung ini kalau tabung ini kita buka isinya akan membentuk seperti ini. 2 buah lingkaran dengan 1 persegi panjang di tengahnya. Kan tadi dikatakan bahwa persegi panjang ini mengelilingi 2 buah lingkaran yang identik ini. Jadi, ketika tabung ini kita buka, jaring-jaringnya akan terbentuk seperti ini. Terbentuk 2 buah lingkaran, 1 buah persegi panjang. Oke. Kita lanjut ke luas permukaan tabung. Nah, setelah kita mengetahui jaring-jaring tabung, kita selanjutnya akan mengetahui luas permukaan tabung. Luas tabung ekuivalen dengan jumlahan semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring tabung. Apa sih Bu maksudnya? Ini kata-katanya kok tinggi banget. Nah,
Ibu sederhanakan lagi ya. Jadi, luas tabung ini adalah sama dengan jumlah semua luas bangun datar yang menyusun jaring-jaring tabung. Kan tadi jaring-jaring tabung terdiri atas 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Jadi, luas permukaannya ya luas dari ketiga bangun datar ini. Nah, misalkan terdapat tabung dengan jari-jari R dan tinggi T. Kenapa terdapat jari-jari, Bu? Karena tutup dan alasnya adalah berbentuk lingkaran. Dan lingkaran itu terdapat jari-jari. Jadi, tabung ini memiliki jari-jari R dan tinggi T. Tinggi T-nya itu adalah tinggi dari tabung. Jadi, L sama dengan luas jaring-jaring tabung. Luas jaring-jaring tabung tadi kan terdiri dari 2 kali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Kenapa dikali 2, Bu, luas lingkarannya? Karena ada 2 buah lingkaran di sini. Karena ada 2 buah lingkaran. 1, 2. Ditambah luas persegi panjang. Di sini cuma 1 luas persegi panjang ya, karena cuma ada 1. Jadi, kita masukin rumusnya. 2 dikali, ada yang masih ingat luas lingkaran? Ini udah kita pelajari di kelas 8. Pi R kuadrat. Nah, jadi 2 pi R kuadrat ditambah, karena luas persegi panjang ini adalah panjang kali lebar, dan pada persegi panjang ABCD ini, yang panjangnya adalah AB dan DC, sementara lebarnya AD dan BC. Jadi, luas persegi panjang AB dikali, kita ganti warna dulu biar kalian tahu, AB dikali BC. Nah, ini sebagai panjang, AB sebagai panjang, dan lebarnya adalah BC. Jadi, luas persegi panjang AB dikali panjang BC sama dengan 2 pi R kuadrat ditambah, tadi kan sudah dikatakan bahwa persegi panjang ini mengelilingi kedua buah lingkaran tersebut. Jadi, panjang AB sama dengan panjang keliling dari lingkaran ini. Jadi, AB-nya rumusnya sama dengan rumus keliling lingkaran. Jadi, 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi R dikali BC ini berperan sebagai tinggi dari tabung. Jadi, BC-nya sama dengan T. Nah, ingat, panjang AB tadi sama dengan keliling lingkaran, dan panjang BC ini sebagai tinggi tabung. Oleh karena itu, panjang AB kita ganti dengan rumus keliling lingkaran, yaitu 2 pi R. Ini 2 pi R, dan BC-nya kita ganti dengan tinggi tabung karena berperan sebagai tinggi tabung. Oke, kita sederhanakan menjadi 2 pi R di 2 pi R dalam kurung R ditambah T. Oke, jadi rumus luas permukaan tabung adalah 2 pi R dalam kurung R ditambah T, di mana R-nya adalah jari-jari. R-nya adalah jari-jari yang Ibu kasih warna hitam ini. Nah, jari-jari di sini. Dan T-nya adalah tinggi tabung. Oke, sejauh ini paham? Kalau nggak paham, silakan komen ya. Silakan tanyakan. Nah, setelah kita mengetahui luas permukaan tabung, selanjutnya kita berlanjut ke volume tabung. Volume tabung adalah hasil perkalian dari luas alas tabung dengan tinggi tabung, atau dapat dirumuskan V sama dengan luas alas dikali tinggi tabung. Nah, tadi kan luas permukaan tabung itu adalah jumlah semua luas dari sisi datar yang membentuk tabung tersebut. Sedangkan volume tabung adalah hasil kali dari luas alas tabung dikali dengan tinggi tabung. Nah, luas alas tabung tadi berbentuk apa? Berbentuk lingkaran.
Jadi, luas alas kita simbolkan sebagai LA sama dengan PR kuadrat. Dari mana dapat PR kuadrat, Bu? Karena luas alasnya karena alasnya berbentuk lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah PR kuadrat. Jadi, dikali dengan tinggi tabung. Tadi kan kita sudah memisalkan tinggi tabung ini dengan T. Maka dari itu, tinggi tabung ini kita simbolkan sebagai T. Jadi, rumus dari volume tabung adalah LA dikali T, di mana LA itu adalah PR kuadrat dikali T. Jadi rumusnya biar lebih mudah mengingatnya, PR kuadrat T. Oke? Sejauh ini paham? Dari mana dapat volume tabung? Apa tadi volume tabung? PR kuadrat T. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya, diketahui jari-jari alas dan tinggi suatu tabung secara berturut-turut adalah 21 cm dan 25 cm. Tentukanlah luas permukaan tabung dan volume tabung. Mungkin kalian setelah menonton ini masih belum paham ya, apa sih Bu maksud dari PR kuadrat T itu dan 2PR R tambah T itu? Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal ya. Nah, kita kerjakan. Ingat di sini bahwa diberikan jari-jari alasnya 21 cm. Yang mana 21 cm itu dari sini ke sini. Ini adalah 21 cm. Selanjutnya, tinggi tabung dikatakan 25 cm. Yang mana dari sini ke sini. 25 cm. Oke. Nah, kita langsung ke perhitungan ya, luas permukaan tabung. Oke. Nah, tadi diketahui jari-jarinya adalah 21 cm. T-nya 25 cm. Oke. Rumus luas permukaan tabung apa? Ayo, masa lupa? Barusan kita belajar loh. Berapa? 2 pi R dalam kurung R ditambah T. Nah, pinter. Sama dengan 2. Nah, kita pi-nya pakai yang 22/7 atau yang 3,14. Menurut kalian pakai yang mana? Lihat, jari-jarinya 21 cm. 21 cm ini merupakan bilangan kelipatan 7 atau tidak? Kalau iya, kita menggunakan 22/7 agar perhitungan kita menjadi lebih mudah. Kalau bukan, kita menggunakan 3,14. 21 bisa dibagi dengan 7 nggak? Bisa dong, hasilnya nanti kita cari, oke? Dikali 22/7 dikali R-nya, kita substitusikan ke rumus ini, 21. Dalam kurung 21 ditambah T-nya. Nah, substitusikan T-nya ke sini. 25. Oke. Mungkin itu nggak muat. 25 ya. Sama dengan ini kita ada yang bisa kita coret nggak? Ada yang bisa kita bagi nggak? Biar lebih terang. Warnanya kita ganti warna hijau ya. 7 dan 21 bisa kita coret ya. 21 bagi 7 hasilnya 3. Jadi 132. Dalam kurung 46. Ayo sama-sama yuk kita cari 132 dikali 46 berapa? Berapa? 6072 cm. Apa satuannya? Centimeter persegi. Jadi karena ini luas permukaan, satuannya adalah centimeter persegi. Oke, jadi jawabannya adalah 6072 cm persegi. Sejauh ini paham? Oke, kalau mau mencatat, pause dulu video ini ya. Kalian catat pembahasannya biar kalian nanti di latihan soal bisa lihat lagi pembahasan ini. Oke? Silakan catat, silakan jeda dulu video ini, kemudian catat, kita lanjut ke
soal selanjutnya, yaitu volume tabung. Nah, jari-jarinya masih sama, 21 cm. Tingginya masih sama juga, 25 cm. Yang ditanya adalah volume tabung. Volume tabung tadi rumusnya apa? Ayo sebutin sama-sama yuk. Pi R kuadrat T. Nah, Pi-nya kita pakai yang 22/7 atau 3,14. Karena jari-jarinya masih sama dengan luas permukaan tadi, maka kita masih menggunakan Pi-nya 22/7. Karena 21 ini merupakan bilangan yang bisa dibagi oleh 7. Jadi kita menggunakan 22/7. Dikali, jari-jarinya berapa? 21. Dikali 21. Dikali, tingginya 25. Kenapa 21-nya ada 2, Bu? Karena kan R-nya kuadrat. Jadi, untuk mempermudah kalian, dan biar kalian nggak bingung, kalau Ibu tulis 21 kuadrat, jadi Ibu jabarkan menjadi 21 kali 21. Nah, kita lakukan perhitungan matematikanya ya. 7, berarti kita coret. Hasilnya 3. Nah, bantu Ibu ngitung yuk. 22 dikali 3. Ayo hitung. Hitung sama-sama kita. 22 dikali 3, 66. Dikali 21 dikali 25. V sama dengan, ayo ngitung yuk sama-sama kita. 66 dikali 21 dikali 25. Hasilnya berapa? 34.650 cm kubik. Nah, apa bedanya dengan luas permukaan tadi? Kalau luas permukaan tadi satuannya itu, kalau luas permukaan satuannya adalah cm persegi. Ini untuk luas permukaan. Kalau untuk volume satuannya adalah cm kubik. Jadi kalau untuk luas permukaan satuannya persegi, kalau untuk volume kita menggunakan kubik. Jadi volume bangun ruang tabung tersebut adalah 34.650 cm kubik. Untuk yang mau mencatat silakan jeda dulu video ini, kemudian mencatat. Kita akan lanjut ke masalah kontekstual selanjutnya. Oke, jeda dulu, catat ya. Oke, kita ke masalah kontekstual. Sebuah gelas mempunyai jari-jari alas sebesar 7 cm dan tingginya 15 cm. Berapakah banyaknya volume air yang dapat ditampung oleh gelas tersebut? Nah, caranya sebenarnya sama dengan cara yang kita sudah bahas sebelumnya di volume tabung. Tingginya 15 cm. Nah, rumus volume tabung, ayo sebutin sama-sama yuk. Pi R kuadrat T sama dengan Pi-nya, ini jari-jarinya 7, bisa dibagi dengan 7 nggak? Bisa dong, berarti 22/7 dikali jari-jarinya 7 dikali 7. Kenapa ada 2, Bu, 7-nya? Karena pangkat 2, jadi 7 kuadrat sebenarnya. Jadi kita jabarkan menjadi 7 kali 7. Sama aja sebenarnya. Dikali tinggi 15. Nah, kita hitung sama-sama yuk. 7 ini kita coret karena bisa dibagi ya. 7 bagi 7 1. Jadi 22 kali 7 kali 15. 22 kali 7 kali 15. Berapa hasilnya? 22 kali 7 kali 15, 2310 cm persegi atau kubik? Ingat volume tadi apa? Kubik. Nah, jadi jawabannya jumlah air yang dapat ditampung oleh gelas tersebut yaitu 2310 cm kubik. Oke.
Nah, kalau bagi yang ingin mencatat, silakan jeda dulu videonya, kemudian catat dan kita lihat pembahasannya. Sama atau tidak? Sama ya. Jadi 2310 cm3. Nah, kesimpulannya jadi banyaknya volume air yang dapat ditampung oleh gelas tersebut sebanyak 2310 cm3. Oke. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan jeda dulu video ini, kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bawah, atau bisa juga kalian tuliskan nanti di akhir video ini, kalian langsung ke Google Classroom, tuliskan melalui komentar di sana, akan kita bahas bersama-sama. Oke. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Melalui video pembelajaran ini akan kita lanjutkan ke Google Classroom mengenai diskusi nanti tentang pertanyaan-pertanyaan kalian nantinya. Silahkan sampaikan kendala atau masalah atau pertanyaan kalian di sana, akan kita bahas bersama-sama. Oke? Dan juga nanti di akhir akan ada soal latihan yang akan kalian tulis dan kalian kumpulkan, oke? Nah, untuk minggu depan, kita akan membahas materi bangun ruang, sisi lengkung, kerucut, dan bola. Tapi dengan guru yang berbeda, dengan guru magang yang berbeda. Untuk Ibu, sekian dulu pertemuan dari kita. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sampai bertemu di Google Classroom, oke? Kita diskusi bersama di sana. Oke? Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.